Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Marcelia dan rekan saya Mia Augustin. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami. Yang pertama, riba dan time value of money dalam keuangan syariah. Yang kedua, horor dan maisir atau spekulasi dalam keuangan syariah. Yang pertama, riba. Riba berarti tambahan. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan oleh peminjam. Riba memiliki beberapa dalil. Salah satunya, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau yang disebut rentenir, penyetor riba atau nasabah, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Semuanya sama dalam dosa. Macam-macam riba. Yang pertama, riba dalam transaksi utang piutang atau riba qard, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berhutang saat mengembalikan. Contohnya, si A bersedia meminjamkan si B uang sebesar 300.000 asalkan si B bersedia mengembalikan uangnya sebesar 325.000. 25.000-nya itulah yang dinamakan riba karena itu merupakan kelebihan dari pinjaman awal. Yang kedua yaitu riba dalam transaksi jual beli atau riba fad, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun kadar atau takarannya itu berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misal, cincin emas 24 karat sebesar 5 gram ditukar dengan emas 24 karat namun sebesar 4 gram. Yang ketiga yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau barter sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Contoh, Fulan 1 dan Fulan 2 saling bertukar emas yang jumlah karatnya itu sama. Namun, Fulan 2 memberikan emas tersebut bulan depan, sedangkan Fulan 1 sudah bisa memberikan sekarang sesuai perjanjian. Padahal harga emas itu bisa kan waktu-waktu berubah. Yang keempat yaitu riba aliyat. Riba aliyat adalah riba dalam jual beli yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Contoh, seseorang membeli barang dengan mencicil, tapi belum diketahui pasti jumlah nominal yang akan dibayarkan, sehingga sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan harga yang harus dibayarkan, sehingga cicilan sebelumnya terlihat sia-sia. Yang kelima yaitu riba jahiliyah. Riba ini merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Contohnya, Fulan tidak bisa membayar hutang bulan ini. Si penagih hutang akan memperpanjang masa berhutang dengan meningkatkan jumlah hutang. Selanjutnya yaitu time value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Konsep time value of money melahirkan suatu teori tentang bunga, maka bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Berdasarkan pendapat intelektual Muslim, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan barang atau komoditas. Time value of money erat kaitannya dengan riba karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri bisa menyebabkan riba al-nasiah. Contoh, nilai waktu uang adalah kontrak pinjam-meminjam atau sewa-menyewa yang mengenakan bunga sebagai keuntungan karena nilai bunga yang dikenakan adalah semata-mata untuk imbalan. Horor merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau yang dimaksud setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian. Bentuk horor yang pertama, jual beli barang yang belum ada, contohnya seperti membeli ikan yang masih di laut. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, contohnya tidak ada keterangan secara kualitas atau kuantitas. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, contohnya seperti tidak adanya jenis pembayaran atau jenis benda atau adanya paksaan.
Yang selanjutnya yaitu maisir, perjudian atau pertaruhan merupakan transaksi yang digunakan dalam suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contoh maisir di zaman sekarang yaitu money game. Jika di dalam pasar uang atau jual beli saham contohnya, setiap menitnya kan terjadi transaksi spekulasi yang sangat merugikan penerbit saham. Ketika harga saham suatu badan usaha jatuh, spekulan segera membelinya, dan ketika harga saham suatu badan usaha naik, maka spekulan tersebut akan segera menjualnya atau melepasnya kembali ke pasar saham.